Pemirsa, begitu berdebarnya kita menunggu hasil pengesahan PKPU Pilkada yang kemarin sudah diperjuangkan dalam aksi unjuk rasa. Akankah PKPU Pilkada akan sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai putusan MK? Apakah gerakan massa akan terus menyala dalam mengawal demokrasi? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Ferel Uzil serta aktivis 98 Immanuel Ebenezer. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Noel dan Bro Ferel. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di dialog kita pada malam hari ini. Saya ke Bang Noel. Ya. Tapi sebelumnya Bang Noel dan juga Bro Ferel, kita akan dengar terlebih dahulu keterangan dari Kapolres mengenai penangkapan. Baik, kami ralat lagi. Kita kembali lanjutkan dialognya. Bang Noel, begini, tentu kita tidak menyepelekan suara mahasiswa ya. Karena mahasiswa ada untuk mengawal demokrasi supaya berjalan dengan semestinya. Apa yang dilakukan dalam pergerakan mahasiswa kemarin, apakah ini juga adalah bentuk pengawalan demokrasi, Bang Noel? Ya, sekali lagi saya menghormati rasa hormat saya kepada kawan-kawan yang demonstrasi kemarin ya. Karena itu hak kritis mereka. Dan kedua yang paling penting adalah pesannya, kekuasaan jangan sampai ugal-ugalan. Artinya masih ada harapan ketika mahasiswa turun ke jalan. Kapasitas saya adalah sebagai aktivis 98 dan juga loyalisnya Pak Jokowi. Begitu juga Pak Prabowo. Saya berdiri dua pimpinan nih, antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, sikap kawan-kawan yang kritis, melakukan demonstrasi ke jalan, itu adalah sikap yang luar biasa yang harus dihormatin dan dijaga. Karena kalau tidak ada mereka, demokrasi ini akan ugal-ugalan. Begitu, Bro. Bang Noel, kalau bicara tentang hasil putusan MK setelah mendapatkan gugatan dari Partai Gelora dan Partai Buruh, akhirnya MK merubah menjadi 7,5% akumulasi suaranya. Kemudian seiring berjalannya waktu, balik melakukan upaya revisi undang-undang tapi dibatalkan kemarin. Apakah menjadi sebuah dramatisir kalau tetap aksi unjuk rasa ini tetap dilakukan atau memang seharusnya begitu, Bang Noel? Ya, itu ada sebuah, maaf sedikit lagi ya, ada hal yang menurut saya miris. Kenapa kalau undang-undang pilkada kawan-kawan demonstran ini pada turun berbondong-bondong bisa. Tapi ada undang-undang yang lebih substantif terkait kehidupan rakyat dan bangsa ini, undang-undang mineral pada diam. Ini lebih bahaya itu soal undang-undang mineral, cek deh. Kenapa undang-undang pilkada ini, tapi ya syukurnya itu kan sudah ditolak oleh wakil ketua pimpinan DPR ya Pak Dasko. Nah itu juga kita bingung kenapa kalau kawan-kawan mahasiswa ini turun soal begini. Kok ngikutin orkestrasi yang dimainkan oleh elit-elit yang sebetulnya ikut pilkada kalah gitu loh. Tapi sekali lagi sikap kawan-kawan itu turun ke jalan itu harus kita hormatin. Dan ini peringatan untuk kekuasaan. Jangan ugal-ugalan dalam menjalankan demokrasi yang pernah kita bangun di 98 kemarin. Baik. Bro Ferel, ada undang-undang yang lebih substantif tentang undang-undang mineral misalnya tadi yang disampaikan. Mengapa seolah mengikuti orkestra elit pilkada yang kalah hingga turun ke jalan kemarin, Bro Ferel? Baik, terima kasih Mas. Maaf kalau agak berisik, saya di luar posisinya masih di Polda. Terkait yang disampaikan oleh Bang Noel, justru ya saya sangat menyayangkan apabila kegiatan aksi massa kemarin justru didiskreditkan seolah-olah hanya gerakan orkestrasi dari pihak yang kalah. Mungkin bisa di random sampling dari Bang Noel, dari ribuan massa aksi kemarin, apakah yang turun hanya pendukung dari 0103, tidak sama sekali dari 02, boleh dicek gitu. Saya kira semua marah gitu, semua marah, tidak terlepas dari latar belakangnya. Jadi sekali lagi mungkin bisa ditarik kembali kata-katanya terkait orkestrasi dari pihak yang kalah. Karena kami melihat ada suatu bahaya yang lebih besar terkait terancamnya demokrasi yang ada di negara kita di Bang Noel. Bagaimana rasanya makin ke sini pendapat rakyat semakin diabaikan, di mana rakyat hanya sekedar formalitas 5 tahun belaka. Kayak kemarin mungkin bisa kita lihat gitu ya, pembahasan di Badan Legislatif ketika membahas soal RUU Pilkada, rasanya selancar itu pembahasannya, 1 jam saja selesai. Padahal itu adalah suatu kebijakan yang sangat penting, suatu pembahasan peraturan yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi kita. Hanya dibahas 1 jam,
dengan menurut saya sih tidak ada keseriusan sama sekali. Pun kemarin ketika kami aksi di jalanan, tidak ada dari pimpinan badan legislatif yang mau menemui kami, sehingga kalau memang wakil rakyat seharusnya punya keberanian gitu untuk bertemu kami para mahasiswa. Kami di ini turun ke jalan bukan untuk memenuhi orderan siapapun, kami turun ke jalan untuk memenuhi keresahan hati kami yang mana kami sudah mulai gerah, jengah dengan praktik dari segelintir orang yang berusaha menguasai negara ini. Bagaimana Bang Noel jika begitu jawabannya Bang? Ya itu bagus. Keresahan kawan-kawan itu kegelisahan kami juga kok. Saya senang sekali dengan kawan-kawan mahasiswa, khususnya dari kawan-kawan BMUI yang kritis. Justru kami, artinya bangsa ini, demokrasi ini masih ada harapan. Harapannya masih ada gitu. Kami nggak mau juga, ya saya jujur, saya pendukung setianya Pak Jokowi. Saya pendukung setianya Pak Prabowo. Tapi dalam hal ini, sudut pandang saya soal keberpihakan tidak akan pernah lari dari apa yang kawan-kawan perjuangkan. Saya sekali lagi salam hormat saya buat kawan-kawan BMUI, kawan-kawan mahasiswa yang telah melakukan demonstrasi yang luar biasa. Jadi ini peringatan untuk kekuasaan. Jangan kurang ajar, jangan ugal-ugalan. Artinya kita ini kan lahir dari rahim gerakan, kita lahir dari rahim aktivis. Jadi kita posisi kita ya, walaupun saya pendukung Pak Jokowi setianya dan pendukung Pak Prabowo, pada posisi ini saya mendukung kawan-kawan aktivis mahasiswa. Tapi sekali lagi kawan-kawan, inilah hebatnya Pak Jokowi, dia tidak mendiskreditkan siapa-siapa, dia tidak mengkambing hitamkan siapa-siapa, ditambah lagi pimpinan DPR-nya langsung peka Pak Dasko. Baik.